Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat-sahabat channel Suara Injil, hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada kesempatan ini kami akan membaca dan merenungkan bagian firman. Kami mohon petunjuk dari Tuhan, memberi hikmat dan pengertian kepada kami semua, agar kami dapat merenungkan bagian firman ini, dan firman ini dapat memberikan kami inspirasi dan terus dapat memotivasi kami untuk setiap hari kami semakin bertumbuh di dalam Kristus, dan kami boleh melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki di kehidupan ini. Mampukanlah kami semua, dan kiranya firman ini dapat menjadi berkat. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka bersama dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai warga gereja kita masih berada dalam suasana-suasana Paskah, dan tentu kita sepakat mengatakan semangat kebangkitan daripada Yesus tentu telah memberi harapan yang baru kepada kita semua, telah memberi semangat yang baru, sehingga kita semakin hari semakin kuat dan giat di dalam pekerjaan bahkan pelayanan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, sesudah peristiwa kebangkitan Yesus, ada satu peristiwa yang penting lagi yang tidak boleh kita sepelehkan atau lupakan, yaitu peristiwa di mana Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Nah, peristiwa Yesus menampakkan diri ini secara teologis merupakan
suatu rangkaian yang tidak terpisah dari rancangan dan karya Allah bagi keselamatan manusia. Maka dengan demikian penampakan diri Yesus kepada murid-muridnya jangan kita anggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Mengapa demikian? Karena penampakan Yesus kepada para rasul ini bermaksud untuk meneguhkan iman mereka sebagai murid-muridnya yang mengalami rasa cemas, rasa sedih, rasa kecewa karena mereka memikirkan bahwa tidak ada lagi yang harus mereka kerjakan karena Yesus telah mati. Dan tentu maksud lain juga dari Yesus menampakkan diri adalah untuk mengkonfirmasi bahwa memang benar-benar dia bangkit dari antara orang mati. Dan inilah yang menjadi salah satu permulaan yang mendorong para murid, para rasul, sehingga mereka berani untuk bersaksi, berani untuk memberitakan Injil, meletakkan dasar firman kepada banyak orang. Nah, saudara-saudara, saat ini mari kita lihat bacaan kita dalam Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Teks kita saat ini adalah bagian pertama dari narasi yang diperpanjang, yang merinci salah satu penampakan Yesus setelah kebangkitannya. Yohanes sebelumnya memberi beberapa fakta setelah kebangkitan Yesus. Misalnya Maria Magdalena menemukan kubur Yesus kosong dan ia memberitahu Simon Petrus dan murid yang lain bahwa mayat Yesus telah hilang. Kemudian keduanya bergegas ke kubur untuk melihat sendiri. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada Maria untuk mengkonfirmasi bahwa dia benar telah dibangkitkan dari antara orang mati. Kemudian pada hari yang sama, hari pertama minggu itu, Yesus menampakkan diri kepada para murid yang lain di ruangan terkunci. Dan Yesus menampakkan diri lagi kepada mereka seminggu kemudian. Dan pada saat itu Thomas, seorang murid yang dikatakan dia nanti akan percaya kalau ada bukti, pada saat itu bersama-sama di tempat itu. Nah, ketika Yesus menampakkan diri di situ, maka Thomas pun dia menjadi percaya. Nah, saudara-saudara, munculnya Thomas dalam beberapa bagian dalam catatan Injil merupakan salah satu bagian yang penting dari kesaksian Injil Yohanes, menyangkut apa yang Yesus nyatakan dengan ungkapan, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun mereka percaya. Ini kalimat adalah kalimat yang penting, kalimat yang populer, yang tentunya menjadi sebuah dasar keberimanan setiap orang yang percaya, termasuk kita. Berbahagialah kita yang tidak melihat, namun kita percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam Yohanes 21 diceritakan di sini bahwa Yesus menampakkan diri kepada para murid di tepi pantai Tiberias. Nah, di sana sementara berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael, anak-anak Zebedeus, dan dua orang murid lain yang tidak dicatat namanya dalam bacaan kita. Nah, dalam perkumpulan mereka, tiba-tiba Simon Petrus berkata, "Aku akan pergi menangkap ikan." Maka mereka pun sepakat akan ikut dengan Simon Petrus. Dan singkat cerita, ketika mereka pergi dan menangkap ikan sepanjang malam, tetapi mereka tidak mendapatkan hasil apa-apa. Tidak ada hasil tangkapan. Dan saat hari mulai siang, maka Yesus berdiri di tepi pantai itu. Tetapi para murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Nah, ada beberapa pendapat yang mengatakan di seputar dengan keputusan Simon Petrus yang pergi kembali untuk melaksanakan pekerjaannya sebagai seorang nelayan. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah sebagai satu bentuk rasa keputusasaan.
atau sebagai suatu tanda bahwa Petrus kembali lagi ke cara hidup yang lama. Dia kembali lagi ke pekerjaannya yang lama, yaitu sebagai seorang nelayan. Tetapi ada juga pendapat yang lain yang mengatakan bahwa ini adalah keputusan Petrus secara spontan. Dia ingin mencari ikan karena mungkin dia lapar, dan dia juga berpikir bahwa dia harus tetap bertahan hidup, sehingga harus ada sesuatu yang dia kerjakan untuk dapat menghasilkan sesuatu supaya boleh memberikan dia makan. Nah, saudara, tentu kegiatan menangkap ikan secara umum kalau orang perhatikan dilakukan pada saat malam hari, di saat ikan sudah mendekati permukaan air, sehingga ikan yang akan didapatkan adalah ikan yang segar, dan ikan itu bisa dijual keesokan harinya. Tetapi saudara-saudara, apa yang terjadi sepanjang malam sampai pagi? Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Dan sudah tentu malam itu menjadi malam yang sangat malang bagi mereka. Boleh dikatakan dalam tanda kutip, itu merupakan satu malam yang sial bagi mereka. Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita perhatikan di ayat 5 sampai ayat 8. Kita melihat secara teliti kalimat-kalimat dalam ayat-ayat ini. Tiba-tiba Yesus berbicara dengan mereka, dan Ia menyapa mereka dan bertanya, "Anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Dan secara spontan para rasul itu menjawab, "Tidak." Dan Yesus pula melanjutkan dengan berkata, "Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka engkau akan mendapatkan banyak." Nah, kalau kita perhatikan bahwa perkataan Yesus ini lebih dari sekedar seorang yang mengamati, melihat, menonton, yang merasa simpati dengan mereka. Tetapi instruksi yang Yesus berikan benar-benar sangat spesifik. Tetapi juga ada ungkapan yang memberikan sebuah pengharapan bagi mereka. Dan benar, saudaraku, saat mereka melakukannya seperti yang Yesus katakan, mereka mendapatkan hasil yang sangat banyak, yang menyebabkan mereka kesulitan untuk menarik jala itu ke atas perahu. Nah, di ayat 7, murid yang dikasihi Yesus yang kita kenal yaitu Yohanes, dialah orang yang pertama yang menyadari bahwa yang baru saja memberi perintah dan petunjuk kepada mereka yang sedang menangkap ikan, yang kemudian hasilnya mendapatkan banyak, itu adalah Yesus. Pernyataan Yohanes bahwa itu Tuhan menjadi satu dasar dari Petrus untuk secara langsung dia berenang dan ingin sekali bertemu dengan Yesus. Nah, saudara-saudara, para murid yang lain memang tidak menyadari bahwa itu Yesus. Dan memang mereka tidak sampai berpikir bahwa itu Yesus. Mereka mengira bahwa Yesus yang berdiri di tepi pantai itu hanyalah orang biasa yang sementara menunggu kedatangan perahu mereka dengan maksud untuk membeli ikan mereka. Nah, saudara-saudara, selanjutnya di ayat 9, kita melihat bahwa saat mereka tiba di darat, mereka telah melihat ada api arang yang di atasnya telah ada ikan dan roti. Tentu saja para murid ini ketika tiba di darat, mereka pasti berpikir bahwa mereka tidak akan langsung makan. Karena mereka harus mempersiapkan segala sesuatu terlebih dahulu. Menyiapkan bara api untuk membakar ikan, sehingga mereka baru bisa makan. Tetapi secara tidak terduga, tiba-tiba telah tersedia ikan dan roti di atas api arang. Dan tentu saja mereka bisa langsung makan. Kondisi para murid tentu dalam keadaan yang lapar. Karena sepanjang malam mereka telah bersusah payah mencari ikan. Energi mereka benar-benar terkuras. Dan saudara-saudaraku, ini menunjukkan bahwa Yesus benar-benar sangat-sangat memahami apa yang mereka butuhkan pada waktu itu. Sehingga telah tersedia ada ikan dan roti. Bahkan Yesus juga meminta beberapa ikan segar
hasil tangkapan mereka. Sebagai wujud, Yesus peduli dan menghargai apa yang mereka upayakan, apa yang mereka kerjakan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, bicara tentang ikan dan roti yang telah tersedia dalam narasi penampakan diri Yesus ini, ingatkah kita peristiwa ketika Yesus memberi makan banyak orang dengan ikan dan roti? Peristiwa iman ini justru kembali mengingatkan para murid tentang kehidupannya sewaktu bersama dalam pelayanan bersama murid-muridnya. Kemudian di ayat 12, Yesus dengan rasa peduli, ia memanggil mereka untuk makan. Maka hilanglah sudah keraguan dan kecemasan yang melanda mereka tentang Yesus yang telah mati. Karena apa? Karena ia yang telah mati itu telah ada di depan mereka. Dialah orang yang telah mati tetapi sekarang hidup kembali di dalam kemuliaan. Dan di ayat 13, saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa jiwa melayani Yesus tidak hilang sekalipun ia telah bangkit dari antara orang mati. Itu ditunjukkan dengan ungkapan ketika ia maju ke depan, mengambil roti dan ikan itu dan memberikan itu kepada mereka. Maka ini adalah bentuk pelayanan yang Yesus berikan kepada para murid. Dan ini tentu memberikan satu kekuatan bagi para murid untuk benar-benar meyakini bahwa inilah guru mereka. Inilah Tuhan Yesus yang memiliki sifat dan karakter yang sama ketika mereka bersama-sama dalam pelayanan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lantas apa yang dapat kita pelajari dan yang dapat kita refleksikan dari bacaan kita saat ini? Nah, Yesus menampakkan diri kepada para murid saat mereka sementara mencari ikan. Dan satu hal yang dapat kita perhatikan, bahwa yang dilakukan oleh para murid di saat mereka bergumul mengenai suatu kepastian tentang kebangkitan Yesus, maka hal positif yang dapat kita ambil dari apa yang dikerjakan oleh para murid ini, mereka bisa memanfaatkan waktu sehingga waktu itu tidak terbuang dengan percuma. Mereka tidak melakukan sesuatu yang tidak berguna atau tidak bermanfaat. Hal ini tentu berlangsung dalam rentang waktu sebelum Yesus menampakkan diri kepada mereka. Jadi bukan berarti mereka ada dalam keputusasaan kemudian tidak ada hal yang mereka kerjakan. Itu hal yang positif yang dapat kita ambil. Saudara-saudara, banyak kita temui di saat kita ada dalam berbagai tekanan dan persoalan, kita menjadi patah semangat. Bahkan ada yang tidak mau lagi melangkah dan berkarya. Kita hanya meratapi dan berdiam diri sambil meratapi betapa malangnya diri kita ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, meskipun banyak tantangan, beranilah untuk tetap berjuang di kehidupan ini, sambil kita tetap mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Karena Dia yang setia pada janjinya akan selalu menjadi bagian dalam hidup kita, kapanpun dan siapapun kita. Memang dalam hidup ini ada saat Tuhan tampak sangat dekat dengan kita. Tetapi juga ada saat-saat di mana menurut kita Tuhan itu tampak jauh sekali dari kita. Ada masa di mana saudara-saudara kita merasa bahwa doa-doa kita secara langsung dapat terjawab. Tetapi ada juga satu waktu doa-doa kita lama baru terjawab. Dan ada juga yang memang doanya memang tidak terjawab sama sekali. Dan terkadang dengan situasi yang seperti ini, membuat
kita ingin menyerah dan melepaskan semuanya. Kita ingin kembali ke kehidupan kita yang lama. Itu semua karena ketidakmampuan kita menjalani dan melalui berbagai kesukaran dan penderitaan di kehidupan ini. Dan jika sampai hari ini kita masih merasakan hal yang demikian, tetaplah tenang. Dan arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu, Dia setia. Dan kasih-Nya sungguh berlimpah dalam kehidupan kita. Bahkan saudara-saudara, pada saat kita merasa putus asa, kita harus tetap bersabar menanti pertolongan Tuhan. Sebab Tuhan selalu datang kepada kita dan Dia berkenan memanggil kita kembali untuk ada di dalam persekutuan dengan-Nya. Kita diajak untuk tetap taat dan setia padanya di situasi apapun juga. Karena ketaatan kepada Kristus selalu membuahkan hasil yang baik, saudara-saudara. Sama seperti para murid, di saat mereka ada dalam keputusasaan, mereka sudah menjadi lesu, mereka kecewa karena tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan ikan. Maka mereka turut mengikuti apa yang Yesus katakan. Mereka membuang jala di bagian kanan. Maka yang terjadi adalah hasilnya sungguh luar biasa. Di luar perkiraan dari para murid pada waktu itu. Jala mereka penuh ikan sampai mereka kesulitan untuk menarik jala itu. Kesetiaan kepada Yesus dan keberhasilan. Tentunya saudara-saudara, saya mau katakan, jangan hanya dipahami pada satu sisi. Ada yang memahami kesetiaan kepada Yesus yang berbuah pada keberhasilan, kita hanya memahami pada kesuksesan atau orientasi kita hanya pada kelimpahan berkat dalam kehidupan kita. Tetapi di sisi yang lain juga, ketaatan yang membuahkan suatu keberhasilan adalah juga di saat kita mampu untuk melewati ujian-ujian pergumulan di kehidupan ini. Kita berhasil untuk mempertahankan iman kita sehingga tetap terarah dan tertuju hanya kepada Tuhan. Kemudian saudara-saudara, ada hal yang menarik juga yang dapat kita pelajari dalam bagian firman ini. Di mana ada ajakan Yesus yang memanggil dan memberi mereka makan. Ini merupakan tindakan pelayanan yang tulus dan penuh dengan kasih. Dan sejak para murid menyaksikan dan merasakan pelayanan itu, tidak ada murid-murid yang berani lagi bertanya kepada Tuhan, "Siapakah engkau?" Karena apa? Karena mereka bisa mengidentifikasi sosok Yesus dari tindakan pelayanannya yang tulus dan penuh dengan kasih. Dan mereka mengingat bahwa apa yang Yesus lakukan pada mereka saat itu tentu sama seperti ketika Yesus ada dalam masa-masa pelayanan bersama dengan para murid di waktu-waktu yang lalu. Hal ini juga menegaskan sekaligus meneguhkan kepada kita setiap orang percaya bahwa jejak-jejak pelayanan Yesus harus terus kita kerjakan di hidup ini. Sama seperti Yesus yang memahami dan peduli dengan orang lain, yaitu para murid, maka kita pun terajak untuk juga boleh menyatakan kasih dan kepedulian dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Misalnya memberi makan kepada mereka yang lapar, memberitakan berita pengharapan bagi mereka yang lemah, membawa berita sukacita dan berita damai di tengah perseteruan dan di tengah konflik, menyatakan kasih kepada orang-orang yang memerlukan, misalnya kepada saudara-saudara kita yang saat ini sementara bergumul karena mengalami musibah di NTT. Bukan sebaliknya, kita sama sekali tidak menaruh rasa peduli bagi orang lain yang mengalami kesusahan, bagi orang lain yang tidak berdaya. Atau juga kita hadir di tengah-tengah situasi yang rumit, di situasi yang
ada konflik, tetapi kehadiran kita malah tambah memperburuk keadaan itu. Oleh karena itu kita hadir, saudara-saudara, hadir dengan penuh kasih, membawa berita-berita sukacita, membawa pesan-pesan damai bagi kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara, kehadiran Yesus di tengah para murid adalah gambaran bahwa Yesus juga hadir di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya. Ia tidak hanya sekedar hadir dan menyapa setiap orang percaya, tetapi ia juga menyediakan apa yang kita perlukan dalam hidup ini. Yesus menampakkan diri kepada para murid, tetapi dia melihat bahwa mereka sangat membutuhkan makanan. Makanya pada waktu itu sudah tersedia ikan dan roti untuk mereka makan. Ia tidak hanya hadir di situasi yang menggembirakan, di situasi yang menyenangkan, tetapi ia juga hadir di saat para murid, bahkan kita sebagai orang percaya, ada dalam perasaan yang galau, iman kita tergoncang, kita ada dalam keputusasaan, kita ada dalam kegelisahan, kita ada dalam kekhawatiran. Tuhan Yesus pasti hadir di kehidupan kita di saat kita ada dalam ketidakmampuan dan ketidakberdayaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, peristiwa kebangkitan yang berlanjut dengan penampakan diri Yesus adalah sebuah fakta yang kita imani kebenarannya. Dan melalui kisah penampakan Yesus dengan saudaraku, kebangkitan yang berlanjut dengan penampakan Yesus adalah fakta yang kita imani kebenarannya. Dan melalui kisah Yesus menampakkan diri kepada para murid di Laut Tiberias, dalam perenungan ini kiranya dapat meneguhkan dan memampukan kita untuk tetap meneruskan berita-berita kabar sukacita, kabar baik tentang Yesus. Dalam ketaatan kepada Tuhan, kita akan dikuatkan untuk terus berkarya dan melayani, baik melayani pada keluarga, melayani jemaat dan masyarakat. Karena kunci keberhasilan kita adalah buah dari kesetiaan dan ketaatan kita mengikut dan melayani Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.